Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Neo Japan. Nice. Oke, kembali lagi bersama Neo Japan di sini channel Neo Japan ya. Di video ini aku mau sedikit cerita atau mau curhat tentang perusahaan, tentang hal-hal yang aku alami akhir-akhir ini di perusahaan. Dan kayaknya ini perlu sekali aku sampaikan ke kalian supaya sebagai motivasi kalian dalam belajar bahasa Jepang, dalam semangat kalian untuk bekerja di Jepang. Oke, kita ngobrol aja ya, seperti curhat itu ya. Pertama dulu waktu masuk perusahaan tuh, hari pertama masuk perusahaan, aku langsung diterima dan langsung disuruh kerja. Dan waktu pertama makan siang pertama, mungkin pernah aku cerita di video sebelumnya, waktu makan siang pertama aku diminta untuk makan bareng dengan bos di ruang bosku, di ruang bos besar ya. Jadi di sana kita makan di kantor untuk pertama kali dan ngobrol sedikit tentang aku. Habis itu hari keduanya makannya biasa di tempat kantin, di tempat orang ramai biasa. Dan ternyata aku berpikir, oh mungkin awal aja, mungkin setiap orang baru yang masuk sini bakalan diajak makan di sana, aku pikiran. Tapi beberapa minggu kemudian, setelah 1 bulan aku bekerja di sini, sekitar seminggu yang lalu ada orang baru, pegawai baru, pekerja baru yang masuk ke sini dan diterima langsung bekerja. Umurnya habis itu dia masuknya hari Senin, dan di sana aku berpikir, oh mungkin kita lihat ini apakah dia makannya di kantor apa di tempat lain, kepikiran. Dan ternyata hari pertama masuk tidak ada yang spesial atau apa, hari pertama makannya di kantin. Dan aku merasa bangga dong. Berarti cuman aku doang yang diajak makan di kantin, di ruang kantor. Wah, merasa senang. Jadi merasa tambah semangat kerja kan, merasa adalah sedikit kebanggaan kan. Habis itu anak yang masuk ini umurnya masih sekitar 28-an kalau tidak salah, itu 27. Orang Jepang. Hari pertama kerja itu diajarin seperti apa yang diajarin ke aku dulu. Tentu kita senyum sapa kan, dan bos mudaku si Taku tidak membedakan ya. Dulu aku diajar seperti itu sebulan yang lalu, dan dia juga langsung si Taku yang pegang anak baru nih. Si Taku nih ngajarinnya itu benar-benar dengan kasih sayang ya, benar dengan hati-hati, dengan kata-kata yang halus, pokoknya dibimbing betul lah, seperti yang aku alami dulu. Setelah dibimbing, diajar sehari gini, dan ya namanya anak baru kan diem gitu kan ya, kita ajak ngomong, aku ajak ngomong, biar nggak ngerasa kesepian, nggak ngerasa kan. Hari kedua datang lagi kerja kan, lagi pokoknya selama kerja itu dibimbing sama Taku, anaknya bos nih. Pasti mungkin kalian kalau masuk di sini mungkin si Taku yang bakalan bimbing anak-anak baru kan. Setelah diajar sama anak bos sehari kan, 2 hari besok kerja lagi, diajar lagi, dan hari ketiganya dia nggak masuk. Hari ketiga dia nggak masuk. Loh, aku pikir pas senam pagi, loh kok nggak ada dia, aku pikiran. Aku pernah dengar si Atsushi Sang bilang, biasanya anak muda Jepang yang muda-muda itu dia bilang, oh iya saya datang, tahu-tahu dia nggak datang kerja. Ada yang udah diterima, tahu-tahu nggak datang. Banyak seperti itu katanya. Aku pikir masa iya sih, dan ternyata anak baru ini nggak datang hari ketiga kan. Hari ketiga nggak datang. Aku tanya Taku kok dia nggak datang? Oh tadi ada telepon, katanya dia demam, katanya ada kurang enak badan gitu. Oh gitu ya. Oh ya udah. Besoknya lagi nggak datang. Loh, kok nggak datang lagi sih? Kepikiran. Aku tanya Taku. Oh katanya masih nggak enak badan. Si Taku khawatir. Si Taku nih, bos muda ini khawatiran. Nggak apa-apa ya. Nanti gimana mana, waduh khawatir ya. Si Taku ini benar-benar khawatir sama kondisi anak nih kan. Entah dia aku salah ngomong, salah cara ngasih tahu, cara ngajar kan. Enggak, lu enggak salah, aku bilang santai aja. Besoknya lagi hari ketiga enggak masuk lagi. Ya Allah, nih orang, aku pikiran. Pas ditelepon, enggak ada telepon lagi.
udah nggak ada kabar. Habis itu udah dianggap udah dicoret, udah nggak masuk lagi. Dan di sana aku baru percaya, baru aku ngah apa yang dibilang sama Atsusang dulu. Ternyata anak-anak muda yang ada di sini, anak-anak Jepang, orang Jepang yang muda-muda sini cari kerja tuh milih-milih. Baru gue sadar. Dan aku ngerasa ada sedikit kesel ya. Kenapa? Karena aku sendiri, ya namanya kita orang asing kan, kita ditolak berkali-kali untuk masuk kerja di sini, dan akhirnya dapat kerja, dan kita atau aku nggak akan sia-siain perusahaan ini. Tahu-tahu dia yang baru ngelamar langsung diterima, baru kerja beberapa hari langsung nggak kerja. Kan ngerasa kesel kan. Wih, aku aja yang susah, dia begini kan. Ya udah deh, nggak apa-apa lah, aku pikir gitu kan. Itu kenapa aku ngerasa aku beranikan diri buat belum ngomong ke bosnya, masih ke Atsusang. Karena Atsusang tuh orang kepercayaannya bos ya. Jadi omongan bos tuh setara dengan omongannya si Atsusang. Aku ngomong ke dia, anak tuh kok nggak masuk, aku pikiran. Udah, biarin aja, memang gitu orang sini katanya. Anak-anak muda sini bilang datang, tahu-tahu nggak datang. Bilang sanggup kerja, tahu nggak datang. Capek dikit, nggak mau kerja. Pokoknya begitulah, udah hal biasa itu katanya. Aku bilang, kalau begini terus, aku mau menyarankan, rekrutlah anak Indonesia, aku bilang. Kamu lihat aku, kalau anak Indonesia itu dijamin, orang asing ya, anak Indonesia dijamin kerjanya semangat. Kensuse, peserta magang yang datang ke Indonesia banyak banget yang ingin ke Jepang, aku bilang. Mereka mati-matian belajar, berlatih budaya Jepang, berlatih bahasanya untuk kerja ke Jepang. Dan bisa aku jamin mereka bakalan semangat untuk kerja di sini. Aku ungkapkan, aku sampaikan ke dia. Dia terima saranku dan dia bilang, prosesnya gimana? Dia sempat tanya prosesnya. Nah, proses itu nanti aku pelajari lagi. Yang penting supaya tidak terjadi hal seperti ini. Kayak ngerasa gimana ya? Udah diajarin, udah dibaik-baikin, udah dikasih tahu semua, tahu nggak datang. Tahu berhenti kan? Kesel lihat yang begitu, men. Lebih baik dia ngambil sekali-kali orang luar negeri, orang Indonesia ke Indonesia, ke Jepang untuk kerja, pakai kontrak 3 tahun kayak apalah gitu. Karena aku tahu bener Kensuse itu kalau udah 3 tahun pasti kerja 3 tahun. Mau berat, mau enggak, karena udah janji pasti bakalan tetap kerja ya. Walaupun ada sih yang kabur, ada yang begitu ya. Tapi janganlah kita contoh seperti itu. Makanya aku bilang ke dia, aku carikan orang yang mau datang ke sini, yang benar-benar orang terpilih untuk datang masuk perusahaan ini. Karena bawa nama negara sama bawa nama aku ya. Aku nggak mungkin nyari orang yang asal-asalan. Oh, aku mau dong. Aku nggak tahu karakter mereka. Tiba-tiba aku masukin ke perusahaan ini. Tiba-tiba nanti dia bikin masalah atau kabur atau apalah gitu kan. Kan yang rusak namaku kan. Lu bilang baik, tahu-tahu dia begini-gini kan. Aku yang hancur kan. Nah itu aku masih pikir panjang bener-bener. Aku bener-bener saring orang-orang yang bakalan masuk ke perusahaan ini. Yang jelas dia udah mau nerima saranku buat masuk ke perusahaan ini. Untuk masukin orang ya. Padahal ya, Allah, lu pasti kalian yang nonton ini pengen banget kan ke Jepang kan. Ini kenapa orang pemuda-pemuda di sini seperti itu? Hampir ya. Karena mereka tahu mereka itu cepat dapat kerja. Mau ngelamar kemanapun bisa. Orang Jepang begitu. Oh, gue mau ngelamar sini, besok langsung wawancara. Oke. Bosan pindah lagi pindah ke sini. Diterima wawancara. Pekerjaan berat. Pindah. Jadi mereka itu ngegampangin. Pindah. Lain sama kita. Kita kan pendatang. Ini harus fokus. Gini. That's why mereka itu seperti itu. Jadi agak ngejengkelin ya. Mereka itu ya rata-rata maunya kerja restoran, kombini, tempat ber-AC, jaga distro. Pokoknya yang yang ringan gitu. Makanya bosku ini kemarin ngambil orang Vietnam. Tapi karena corona, orang Vietnam ini dipending. Dia rencananya datang tahun ini bulan 5, tapi corona dipending. Masuklah aku. Aku tanya, gimana kabarnya orang Vietnam tuh? Jadi kayaknya dia udah diputuskan datang untuk kerja, tapi karena ini belum tahu nih kejelasannya datang apa enggak katanya. Tapi kita tunggu kabar kalau memang benar-benar
gimana nanti finalnya nggak datang, nanti aku yang berusaha buat lobby perusahaan ini buat masukin orang Indonesia, tapi bener-bener orang yang aku pilih, nggak mau masukin orang yang sembarangan ya. Jadi beruntung banget kita orang Indonesia yang Kensuke semangat, yang pernah aku buktikan bisa kerja walaupun dibully, walaupun dicaci maki, dihina, dibentak, disuruh pulang ke Indonesia, pokoknya dihina-hina waktu kerja di sini. Tapi kita buktikan kita bisa selesaikan kontrak 3 tahun, ada yang 5 tahun. Hebat, I appreciate it. Hebat lah pokoknya, aku anggap bisa kerja sampai selesai ini. Lain dengan orang sini, orang Jepang sini, mereka itu kerja dikit, capek dikit, langsung. Itu udah aku buktikan ya, aku lihat sendiri orang. Jadi buat teman-teman yang sedang bekerja di Jepang, bersyukurlah kalian, semangat walaupun dibully, tetap semangat. Ingat orang tua, ingat keluarga, selesaikan tugas, bawa baik nama Indonesia, habis itu pulang nikah. Yang di Indonesia yang mau ke Jepang harus siapin mental, bener-bener mental harus kuat, jangan lemah, jangan suka ngeluh, jangan ngerasa di Indonesia gampang, di sini bisa. Nggak, semua berbeda, budaya beda, semua beda. Jadi harus bener-bener terima kenyataan lah nanti kalau udah sampai di sini. Oke? Tetap semangat belajar. Neo Japan di sini menanti kalian. Kalau ada waktu, aku usahakan sempatkan untuk ketemu kalian di sini. Kalau sempat. Kalau kalian jumpa aku di jalan di sini di Jepang, kalian tegur. Mungkin aku nggak lihat kalian atau gimana. Aku tuh jujur ya, kalau di tempat rame, kalau di luar tuh suka malu. Aku tuh orangnya pemalu kalau baru ketemu tuh ya. Tapi kalau udah akrab, aku tuh bisalah diajak ngobrol. Oke, itu saja kata-kata motivasi dari Neo Japan malam ini, mengisi malam kalian. Semoga bermanfaat. Tetap stay tune di Neo Japan. Oke, besok kita hancurkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.